Saya Evanti Sandra. Saya basicnya itu di penerbangan. Jadi saya lulus sebagai sarjana teknik di penerbangan. Begitu lulus, saya menjadi Putri Indonesia Jawa Barat 2016 dan berjalan mengerjakan pekerjaan Putri Indonesia Jawa Barat 2016 2-3 tahun. Lalu saya melanjutkan studi saya di S2 penerbangan lagi, spesialisasi di dinamika terbang. Dan di situ saya belajar untuk kalkulasi dengan menggunakan pemrograman bersama teman yang di UK, juga kerabat di Indonesia, ngebuat satu perusahaan di bidang augmented reality dan virtual reality, kurang lebih masih di area pemrograman. Saya lahir di keluarga yang memang basicnya engineering. Papa itu manufaktur spare part, jadi dari kecil udah dikasih tahu pekerjaan engineer itu kayak gimana, nge-create spare part itu kayak gimana, ada masalah kayak gimana. Jadi ngertinya itu area-area bisnis di engineering. Makanya sampai agak gede, SMP itu mikir kayak barang apa ya yang menarik. Akhirnya nyampe ke satu barang itu helikopter. Menarik banget karena gimana helikopter itu bisa terbang. Padahal bentukannya ya kayak gitu aja gitu. Beda sama pesawat kan mungkin kita lihat burung terbang, tapi helikopter kok bisa terbang. Akhirnya pursue kuliah penerbangan di ITB, lanjut lagi kuliah S2 di penerbangan juga. Nah, di penerbangan itu ternyata untuk semua kalkulasi itu perlu pemrograman. Makanya begitu nyampe ke Indonesia, karena industrinya memang masih berkembang, tapi masih agak kurang enak pas lagi kemarin itu lulus S2 itu pas lagi COVID, ngecek bisnis di area software development untuk AR VR. Awalnya itu kan penerbangan itu semua kalkulasi itu nggak ada yang kalkulasi dilakukan manual. Semua itu harus digunakan pemrograman, dihitung, kalkulasi, diiterasi, semuanya itu sama sekali nggak ada yang bisa dilakukan manual. Maka dari itu pemrograman itu jadi suatu hal yang wajib dilakukan. Sampai akhirnya lihat apakah opportunity-nya itu kerja di area penerbangan atau kita bikin usaha. Jujur pas lagi bikin usaha ini ketemunya orang-orang yang emang expert di AR VR sama IoT. Jadi ngerjain software pemrograman untuk solusi itu. Apakah saya mau keras kepala untuk di penerbangan ataukah saya mencoba untuk berwirausaha di bidang IT ini. Akhirnya saya milih membuat AR VR, augmented reality, virtual reality, tapi untuk di industri. Karena kalau nggak kita bingung juga, kita kan lebihnya di ngerti industri engineering gitu loh. Software developer banyak, makanya ya udah kita ambil AR VR tapi untuk di engineeringnya. Keluarga dan teman pasti berpengaruh banyak ya. Keluargaku tipikalnya yang kayak jangan sampai kamu kerasa kamu cewek terus nggak bisa ngerjain kerjaan STEM atau engineering atau yang kayak gitu-gitu sama sekali. Diomongin dari kecil banget diomongin jangan sampai kamu mikir kamu cewek, kamu nggak bisa. Jadi apa yang cowok bisa, kamu jangan khawatir, apa bedanya kamu gitu. Nyampe gede, teman-teman juga tipikalnya nggak ada yang ngomong, kamu cewek mendingan ngambil economics deh atau finance, stereotipnya kan kayak gitu. Engineering aja, nggak ada masalah gitu. Dan setelah kuliah tuh aku baru tahu ada beberapa orang yang masih punya stigma kayak kalau cewek kan nanti berumah tangga, jadi ibu rumah tangga. Mendingan cari kuliah yang gampang-gampang, yang sebenarnya bukan berarti itu gampang juga, cuman stereotipnya ya ambil finance atau economics atau bisnis kayak gitu. Nggak serta-merta hal itu saya rasa benar begitu diomongin kayak gitu. Oh ternyata ada ya yang kayak gini. Dan waktu aku lihat teman-teman yang ada yang terpengaruh kayak gitu ya emang karena lingkungannya juga. Kalau di lingkungan Indonesia, aku rasa nggak di semua lingkungan ya yang bisa menyediakan. Aku beruntung di kampusku tidak membuat wanita itu untuk di bidang STEM itu termarginalkan. Untuk di lingkunganku, aku beruntung nggak ngerasa termarginalkan. Tapi aku sesekali kadang dengar dari teman-teman kalau cewek suka dibilangin ya mendingan jangan. Tapi aku rasa ya makin ke depan pasti hal itu pasti didukung di Indonesia sih. Buat cewek di bidang engineering atau mathematics atau yang STEM itu. Sejujurnya untuk beberapa daerah aku ngelihat masih ada gap ya. Mungkin beberapa area
Kalau Indonesia yang daerah area kota-kota besar mungkin kan nggak akan ada masalah ya dengan gap itu. Tapi aku rasa kalau di kota-kota kecil mungkin perlu dikasih tahu, diedukasi juga sih, bahwa sebenarnya apa sih yang membedakan wanita dan pria di STEM. Toh sebenarnya itu kan cuma stigma aja yang membedain. Sisanya kan bagaimana kita ngejalaninnya, apa yang kesulitan dialami pria akan dialami juga wanita. Begitu juga sebaliknya. Saya rasa mereka perlu diedukasi juga sih. Karena saya wirausaha itu kan ada beberapa hal yang perlu diurus. Dari marketnya, dari implementasinya, dari sisi codingnya, macam-macam itu kan perlu diurus. Kalau dari sisi market itu memang market IT nggak sedemikian mudah digapai karena dari segi wirausaha-nya. Tapi untuk dari segi coding, memang pada saat belajar awal-awal itu agak sulit. Tapi begitu udah sering melakukannya itu akan jadi lebih mudah. Yang paling barrier-nya kadang-kadang pas lagi awalnya aja sih. Mulai nguliknya itu agak susah. Tapi begitu udah nemu nih pattern-nya, setelahnya itu biasanya jauh lebih gampang sih. Faktor-faktor kesuksesan sebenarnya semuanya ngalamin masalah ya. Saya juga berjalannya waktu, ngejalaninnya juga. Mulai usaha itu nggak gampang buat aku juga. Mulai usaha kita nggak tahu produknya apa, kita ngusahain itu nggak gampang juga. Tapi begitu dijalanin, satu demi satu, permasalahan-permasalahan itu ada jalan keluarnya, nggak serta-merta begitu kita ngerasa kesulitan itu menjadi hal yang mustahil. Ya pelan-pelan dijalanin, lama-lama pasti ada ketahuan ini jalannya bakalan kayak gimana. Tapi kalau misalnya kita ngalamin kesulitan, ini juga aku mikir buat diriku sendiri, kalau kesulitan terus kita berhenti ya bisa jadi kita nggak kemana-mana gitu. Mungkin saya sharing pengalaman saya pada waktu dulu begitu lulus S2 sampai ke Indonesia, penerbangan lagi agak lesu. Akhirnya kita kan berpikir harus gimana pulang, apakah mau tetap di area penerbangan ataukah ada opsi lain kayak gitu. Nah di situ kadang-kadang kita harus mikir apakah saya cocok untuk bekerja di kantor ataukah lebih nyaman untuk berwirausaha. Dan di situ saya mikir sejujurnya saya nyaman sebagai wirausahawan. Cuma sebagaimana orang baru lulus wirausahawan itu jadi berpikir bagaimana nanti pendapatan, apakah ini usaha bisa jalan apa enggak, ngerjain apa, mau jual apa, barang apa, kita nggak ngerti. Apakah nanti ada obstacles apa, permasalahan apa, kita nggak ngerti. Penyelesaiannya kayak gimana, kita juga bingung. Satu hal yang penting, kadang-kadang waktu kita ngalamin hambatan, emang itu yang kita inginkan, jangan khawatir gitu loh. Saya orang tua itu kan di bidang engineering, papa itu di bidang engineering. Beruntung itu papa yang sebagai mentor saya dari kecil itu bawa saya kemana-mana. Jadi dari kerjaannya dia pada saat bikin spare part, di site lagi machining kayak gitu-gitu, dia bawa saya ngasih tahu penjelasan berbagai macam apa yang dia lakukan. Ini ada masalah ini solusinya ini. Kadang-kadang ditanyain ini ada masalah ini, enaknya kayak gimana ya? Solusinya kayak gini, mulai diarahkan gitu loh. Dibangun pola pikirnya, pola problem solvingnya, dan itu sangat ngebantu sih. Sampai di titik ini permasalahan-permasalahan yang dihadapi kurang lebih bakalan kayak gitu-gitu. Solusinya kurang lebih sama-sama aja, cuman beda aplikasi. Berkarir di bidang STEM, wanita mungkin punya beberapa halangannya sendiri, adanya stigma, mungkin ada beberapa orang, cuman sedikit orang, cuman beberapa itu kadang-kadang bisa mengaruhi kita. Apakah benar pilihan kita di bidang STEM? Jangan khawatir. Kalau memang teman-teman senang di bidang STEM, jalanin aja, nggak usah khawatir. Kalau mengalami hambatan, semua hambatan itu ada waktunya, dijalanin aja pasti selesai.
cuman nggak tahu kapan ya, tapi pelan-pelan dijalanin pasti ada waktunya selesai hambatannya itu. Buat teman-teman yang mungkin ada hambatan nih mau berkarir di bidang STEM, lapangan pekerjaannya terbatas atau mungkin lapangan pekerjaannya tidak sesuai dengan kita, ada opsi juga kok kita membuka lapangan usaha sendiri. Apalagi di bidang STEM, lininya masih banyak, lahannya masih besar, masih banyak yang bisa digarap. Cuman memang nggak gampang, tapi jalanin aja pasti bisa kok, pasti bisa. Kalau mau banget, karena memang kalau ngelihat happy juga, lebih banyak komposisi wanita di bidang STEM ini. Dari hari ke hari, itu kan environment-nya lebih enak juga, jadi lebih berimbang. Jadi stigma-stigma kok cewek ada di area STEM, itu akan sangat menyenangkan. Dan kalau ada teman-teman juga, misalnya mengalami kondisi yang mungkin nggak nyaman juga, sharing-sharing juga. Saya open juga apa yang dihadapin, jangan sampai kalau dibilangin kalau cewek mendingan ini aja, padahal sebenarnya pinginnya kerja di area STEM. Ya ayo bareng-bareng ngobrol aja.